Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama mengambil sikap berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa ibadah kita dilandasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersukacita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama dengan sukacita dan rasa syukur memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dialah saja yang patut dipuji. Dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan pujian sejauh timur dari barat. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa tidak berartinya dan tidak berdayanya kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau tebus dan kasihi, kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami masih sering jatuh di dalam dosa. Kami melanggar firman Tuhan. Kami tidak mengasihi sesama kami. Bahkan tidak jarang kami membiarkan hati kami dipenuhi kebencian dan kemarahan. Kami masih terus bergumul dengan dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah kami untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, agar kami mampu hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga kami mampu hidup sebagai garam dan terang dunia. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku segala dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Dan sebagai petunjuk hidup baru bagi setiap kita, terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mari kita bersama-sama mengangkat suara kita, berjanji di hadapan Tuhan dengan mengatakan, "Aku mau serupa Engkau, Yesus." Ikatan dunia untuk dapatkan
Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama mengambil sikap berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya di sepanjang abad dan zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berbicaralah saat ini kepada kami. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, tapi juga membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus menyentuh hati kami masing-masing, sehingga kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-8 sampai 12. Kisah Para Rasul 4, ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Berbahagialah orang yang sungguh mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah percaya dan taat kepada namanya. Petrus dan Yohanes, mereka ditangkap oleh tua-tua orang Yahudi, ya, dibawa ke pengadilan agama dengan satu tuduhan. Karena mereka sudah menyembuhkan orang sakit lumpuh selama 38 tahun. Dan tuduhannya adalah, dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang ini? Ya, dalam keadaan seperti ini saudara-saudara, dalam keadaan terjepit mungkin, tuduhannya kok aneh. Saya menyembuhkan orang sakit, kok malah dituduh menjadi yang bersalah. Wah, gitu ya. Tetapi Petrus dengan kuat kuasa Roh Kudus, ya, ayat 8 dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia taat dan percaya nama Yesus. Dia akan memberitakan firman Tuhan. Dia akan menyatakan kebenaran, saudara. Ingat, kalau seseorang dikuasai Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kebenaran yang diucapkan. Hari-hari ini kita banyak dengar berita hoax, berita palsu, berita yang menyesatkan. Tapi Roh Kudus itu adalah penghibur, tapi juga roh kebenaran. Tidak ada kepalsuan dalam hidupnya. Orang Kristen adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, kalau posting di Instagram, WA atau mana, itunya pastikan berita kebenaran. Berita yang sudah kita verifikasi benar adanya. Supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang seolah-olah memberitakan berita kebenaran tapi bukan kebenaran. Di sini Petrus menyatakan kebenaran. Dia dikuasai Roh Kudus dan dia memberitakan tentang siapa Yesus itu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan memberikan empat poin kenapa Yesus adalah nama yang harus kita percayai, yang harus taat kepada Dia. Yang pertama saudara-saudara, ya, Yesus itu adalah sang pengubah. Dia seorang game changer, seorang pengubah permainan, seorang yang mengubah keadaan, seseorang yang mengubah keadaan jadi buruk, dari buruk menjadi baik, saudara-saudara. Dia mengubah situasi yang sangat memprihatinkan menjadi hal yang sangat membangkitkan semangat. Dia seorang game changer. Oleh karena itu kita perlu taat dan percaya kepadanya. Perhatikan saudara, Petrus berkata demikian. Yesus yang kau salibkan itu. Ya, Yesus yang kau salibkan itu. Kalau kita tahu zaman dulu yang namanya salib itu lambang apa? Lambang penghinaan. Seseorang yang disalib berarti dia sudah orang yang paling hina di dunia. Kematiannya harus disalib. Dan itu sesuatu yang sangat buruk. Kalau keluarganya berkata, aduh bapak saya dulu disalib, wah itu berarti memang bapaknya parah banget. Atau anak saya disalib berarti kacau banget, ya. Yesus saudara mengubah salib itu dari penghinaan, dari lambang penghinaan menjadi apa? Lambang kemuliaan. Justru karena saliblah Yesus dimuliakan. Justru karena saliblah orang Kristen yang memikul salib akan dimuliakan. Ya, jadi nggak usah takut zaman sekarang ini. Kalau firman Tuhan ngomong pikul salib, itu karena apa? Kita murid-murid Kristus. Dan Tuhan akan memuliakan orang yang memikul salib. Tapi pada zaman dulu, salib adalah lambang penghinaan. Yang diminta adalah tuntutan hukuman mati. Tapi dalam Yesus justru melalui salib orang Kristen mendapatkan kehidupan. Karena melalui salib dosa-dosanya dihapuskan, saudara. Di dalam salib ada penghukuman. Tetapi melalui Yesus justru melalui salib ada pengampunan. Wah, berubah ya. Yesus adalah seorang game changer, saudara. Yang mengubah permainan.
bukan hanya mengubah permainan, dia menguasai permainan, menguasai keadaan. Yesus yang engkau salib itu, di dalam namanya, di dalam kuasanya, kata Petrus, aku menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Ya, justru yang salib itu, melalui justru penyaliban itu, orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, yang kedua saudara, setelah Yesus disalibkan, bagaimana Yesus mengubahkan ya. Setelah Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan. Bagi seseorang, kubur adalah akhir dari kehidupan. Kubur adalah akhir dari yang bernafas. Di situ orang mati akan ditempatkan, saudara. Tapi justru melalui Tuhan Yesus, dengan kebangkitannya, kubur diubahkan, kematian diubahkan menjadi awal kehidupan kekal. Wah ya, bagaimana seorang game changer yang mengubah permainan, yang menguasai keadaan. Kubur diubah bukan akhir dari kehidupan, tapi menjadi awal dari kehidupan kekal, saudara. Luar biasa bukan? Setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, yang mati di dalam nama Yesus, dia akan dikuburkan. Iya betul. Tetapi di dalam namanya ada kebangkitan. Di dalam namanya dia akan dipersatukan kembali dengan Bapa. Di dalam namanya Yesus Kristus dia akan mendapatkan kehidupan. Justru melalui kematian dia memasuki pintu gerbang kehidupan kekal. Amin saudara. Seseorang yang namanya Yesus itu sungguh-sungguh mengubah keadaan. Dulu waktu kecil ya, tes seseorang kalau dia berani atau tidak ya, lewat kuburan jam 6 sore. Gitu ya. Ya, biasanya pramuka itu sama pembinanya disuruh lewat kuburan maghrib. Wah gitu ya. Katanya yang namanya kuburan pas jam-jam segitu setan gendruwo keluar semua. Wah, ya. Banyak orang gagal lewat kuburan saudara. Waduh kalau jam segini lewat kuburan, waduh enggak deh. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tetapi bagi kita saudara-saudara, kuburan maknanya apa? Bukan lagi akhir dari kehidupan kita. Tapi kuburan di situ memang ada orang mati. Tapi kita yang percaya akan dibangkitkan kelak, mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan kita sungguh-sungguh akan bersatu dengan Bapa. Wah, luar biasa saudara. Ya, Yesus mengubah keadaan. Oleh karena kita harus percaya kepada Dia, taat kepada Dia, sungguh-sungguh menyembah Dia dan menuruti segala firman-Nya, saudara. Ya. Petrus dan Yohanes dituduh. Dengan kuasa manakah engkau menyembuhkan orang sakit ini yang sudah 38 tahun lumpuh. Nah, Yesus adalah seorang yang mengubah sesuatu. Orang lumpuh 38 tahun sejak lahir saudara bisa disembuhkan. Luar biasa ya. Mungkin banyak orang tidak terpikir, sudahlah dia bisa makan saja, ada orang kasih makanan, kasih uang sudah cukup baginya. Tetapi Yesus lebih dari itu saudara. Kuasanya, mujizatnya terjadi pada orang yang lumpuh dari lahir 38 tahun. Ini berarti apa saudara? Orang yang lumpuh itu tidak berdaya, tidak produktif, dia sakit dan dalam tanda kutip menjadi sampah masyarakat. Dia menjadi seorang peminta-minta. Dia hanya hidup dari belas kasihan orang, saudara. Tetapi Yesus mengubah keadaan. Mujizatnya saudara terjadi pada orang ini. Ya, sehingga dia menjadi berdaya lagi, produktif lagi, ya. Punya harapan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Selama ini mungkin dia duduk
Dan dia berpikir, aku sudahlah cepat mati lebih baik. Lebih cepat, lebih baik matinya gitu ya. Tetapi sekarang apa? Waduh, jangan mati dulu. Aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Aku ingin melayani Tuhan. Wah gitu ya. Diubah keadaannya. Kita sekarang saudara-saudara menghadapi virus corona. Mungkin banyak orang terus terang ya. Saya membaca berita-berita, harga saham jatuh. Kurs dolar sudah naik, tidak terkira naiknya. Bagi sebagian orang inilah malapetaka saudara. Iya benar. Secara ekonomi, toko-toko banyak yang tutup, pengunjung sudah tidak ada. Driver itu ya, ojol-ojol itu, ojek online, banyak yang sepi, gak bisa makan. Ya, Grab, sepi saudara-saudara. Mungkin dalam hati mereka, aduh sudah tidak ada harapan. Dihitunglah tanggap darurat sampai tanggal 29. Ya, dihitung mungkin dompetnya, aduh mungkin tinggal seminggu lagi, habis itu tidak tahu. Tanpa harapan saudara. Tetapi Yesus adalah seorang yang mengubah keadaan. Kita tidak tahu masa depan. Orang-orang ini yang 38 tahun sakit pun, dia tidak mengharap mungkin ada mujizat. Dia hanya pengen mati. Sudah tidak ada harapan. Tetapi Yesus memberi harapan kepada orang ini. Disembuhkan luar biasa saudara. Ada mujizat. Orang yang taat dan percaya kepada Yesus. Tidak mustahil mujizat terjadi di dalam hidupnya. Mungkin tanpa diminta, Yesus bisa mengadakan mujizat. Mungkin diminta, Yesus juga bisa mengadakan mujizat, saudara. Tidak mustahil bagi kuasa Yesus. Tidak mustahil di dalam pribadi Yesus. Yesus adalah seorang game changer. Ya, seorang yang mengubah keadaan. Seorang yang sungguh-sungguh menguasai keadaan. Percayalah dan taat pada namanya, saudara. Orang lumpuh ini, dia kembali sehat, kembali memiliki harapan. Wabah virus corona banyak membuat orang mati harapan. Tapi cobalah saudara, pandanglah kepada salib itu. Yang dulu lambang kehinaan, sekarang menjadi lambang kemuliaan. Di sana ada pengharapan. Dan lihatlah kebangkitan Yesus. Bukan kepada kubur. Tapi lihatlah kebangkitannya. Bahwa dengan kebangkitannya manusia juga ada harapan. Dan di dalam nama Yesus ada mujizat-mujizat. Ada kekuatan. Ada sukacita. Ada power di mana kita bisa menjalani hidup ini dari hari ke hari, saudara. Sehingga dalam masa-masa sulit ini kita selalu punya harapan. Di dalam Yesus, taatlah dan percaya kepada namanya. Bahwa dalam hidup ini Tuhan akan beserta senantiasa dari hari ke hari. Yang kedua saudara, Yesus bukan hanya seorang game changer, pengubah keadaan. Tapi dia adalah seorang yang memberikan kepastian keselamatan. Perhatikan ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari masalah-masalah duniawi, tapi Dia menyelamatkan kita juga dari masalah rohani, yaitu kematian kekal, saudara-saudara. Dan tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus. Yesus itu artinya gini saudara, juru selamat. Ya, Yesus itu bahasa Yunani artinya juru selamat yang diambil dari bahasa Ibrani, Yosua, sang penyelamat. Sesuai dengan namanya, dia adalah seorang juru selamat dan penyelamat. Dialah yang memberikan kita kepastian keselamatan dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit selain Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kita kepastian hidup kekal. Dan melalui kepastian keselamatan ini, kita bisa menjalani hidup ini dengan bergairah. Saudara-saudara sekalian, di akhir khotbah ini saya akan memberikan suatu ilustrasi.
Pada suatu kali seorang rohaniwan bercerita kepada saya. Dia pergi ke rumah seseorang yang cukup berada, pensiunan dari perusahaan besar, ya. Dulu suaminya sering pergi ke Eropa. Dan satu kali dia ingat istrinya dan dia belikan piring. Waktu dia pergi ke Berlin, dia berikan piring yang indah-indah sekali. Dan itu menjadi kenangan bagi keluarga ini. Setiap hari-hari besar, ya, khususnya hari perkawinan, ibu ini makan bersama dengan keluarga memakai piring dari Berlin ini. Pada suatu kali gempa bumi, saudara. Ya, ini kejadiannya di Jogja, gempa bumi. Piringnya pecah, saudara. Ditaruh di lemari, lemari jatuh, piringnya pecah. Dan ibu ini dengan hati-hati dia ambil piringnya yang pecah itu, ya. Lalu dia pajang. Ditaruh. Ya, taruh di lemari dan setiap hari dia melihat piring pecah ini. Dia meratapi piring pecah ini, saudara. Biasanya dia membuatkan teh untuk suaminya. Karena setiap hari cuma lihat piring, tehnya tidak lagi diberikan. Biasanya sangat perhatian sama suaminya. Sudah tidak perhatian lagi, lihat piring pecah. Akhirnya suaminya marah, saudara. Ini piring bisa dibeli lagi. Ini piring bisa beli online gampang. Berlin deket kalau online ya. Tinggal klik, datang barangnya. Dibuang piringnya. Wah, ini ya. Dia sebel banget, dia buang piringnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya melihat kepada masalah, kita tidak punya pengharapan. Tetapi kalau kita melihat kepada Yesus, the game changer, yang mengubah keadaan, kita akan memperoleh pengharapan. Jika kita melihat kepada Yesus yang memberi kepastian keselamatan, maka akan hidup dengan bergairah dan punya semangat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menyentuh hati kami. Sehingga di dalam kesulitan, keadaan apapun, kami selalu memandang kepada Yesus. Memandang kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan percaya di dalam nama Yesus itu sungguh terjadi perubahan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau dikuasai oleh keadaan. Tapi biarlah Tuhan Yesus menguasai kami. Sehingga kami berubah menjadi orang-orang yang taat dan percaya kepada nama Yesus. Untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman kita dalam melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan, saudara. Persembahan bisa dikirimkan melalui nomor di bawah ini. Ya, silakan kirim. Dengan ibadah online pun kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan pada Tuhan. Kita bisa transfer, saudara. Atau jika Anda tidak bisa transfer, persembahannya bisa disimpan dulu, dikumpulkan pada saat sudah beribadah bersama-sama di gereja, silahkan dibawa. Ya, baik. Demikian kiranya menjadi perhatian kita semuanya. Mari kita berdoa persembahan dan juga doa syafaat. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Tolonglah kami untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan percaya kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini yang kami persembahkan dengan setulus hati kami. Yang kami berikan baik melalui transfer atau akan kami kumpulkan dulu, Tuhan juga mengerti. Terima kasih Bapa. Dan biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana-mana. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam masa-masa krisis corona ini. Tuhan tetap berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan,
Tuhan berikan damai sejahtera. Jika ada yang berada dalam masalah ekonomi, Tuhan tolong juga. Tuhan berkati juga. Tuhan berikan jalan keluar. Bila ada yang sakit, Tuhan tolong jamah dan Tuhan sembuhkan. Berikan kami daya tahan tubuh, supaya kami terlepas dari virus corona. Kami bisa bertahan di dalam nama dan kuasa Yesus. Terima kasih Bapa. Bila ada yang lemah iman, Tuhan tolong kuatkan. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami untuk senantiasa beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, bersama orang di rumah kami, keluarga kami. Biarlah nama Tuhan terus dikumandangkan di tempat kami masing-masing. Kami terus berdoa untuk pemerintahan di negara ini. Tuhan tolong. Walaupun di dalam kesulitan, biarlah pemerintahan ini tetap memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan biarlah kuat kuasa Tuhan menyertai pemerintahan ini untuk menghadapi khususnya virus corona. Berikan kekuatan kepada dokter, perawat, petugas-petugas kesehatan, mereka yang ada di garis depan, mereka yang bertaruh nyawa, Tuhan tolong mereka. Berikan kekuatan, keberanian. Terima kasih Tuhan, dan berikan mereka daya tahan tubuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami umat Kristen sungguh-sungguh berperan serta aktif di dalam memerangi virus corona ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi. Selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji Allah Tritunggal selamanya. Jemaat, jalanilah hidup ini dengan penuh pengharapan kepada Yesus. Lihatlah kepadanya, percayalah dan taat kepada namanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber segala berkat mencurahkan berkat-berkat jasmani maupun rohani kepadamu. Kiranya damai sejahtera anaknya itu Yesus Kristus selalu menuntun langkah-langkah hidupmu. Dan biarlah penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus selalu engkau alami di dalam kehidupanmu dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Ibadah selesai saat teduh.